Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagas Trijaya Nugraha dengan NIM 21050974031. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Apa sih itu subnetting? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Dengan subnetting ini kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuan dari subnetting yang pertama yakni mengefisiensikan pengalamatan, yang kedua membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, yang ketiga menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak, yang keempat mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik atau jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi dari subnetting itu sendiri. Di sini saya akan mensimulasikan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan 6 buah PC. Kemudian kita membutuhkan 2 buah switch. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah router. Setelah kita memasukkan semuanya, kita akan menghubungkan dari router, switch, dan PC menggunakan kabel selanjutnya. Kita akan men-setting router terlebih dahulu agar router tersambung dengan switch. Yang pertama kita klik routernya, lalu kita pergi ke config, kemudian kita flash Ethernet 0.0. Kita akan tulis IP addressnya 192.168.1.62. kita isi subnet masknya, lalu kita rubah akhirannya menjadi 192. Setelah sudah terisi, maka kita akan nyalakan flash Ethernet 1 dengan mengeklik on. Kemudian kita ke flash Ethernet 1/0, kita masukkan IP addressnya dengan 192.168.1.126. Di sini subnet masknya kita isi 192, lalu kita klik on dan kita close. Di sini kita bisa lihat router sudah tersambung dengan switch yang ditandakan dengan kabel berwarna hijau. Di sini selanjutnya kita akan mengisikan IP address dari PC 1 sampai PC 6. Yang pertama-tama yakni kita isikan PC 1 terlebih dahulu dengan cara klik PC 1, lalu kita pergi ke desktop, ke IP configuration,
kita isi subnet masknya dengan 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita ubah dengan 255, 255, 255, dan yang terakhir 192. Untuk default gateway nya kita ubah menjadi 192.168.1.62. Kemudian kita close. Kita lanjut ke PC 2. Langkahnya sama seperti PC yang pertama tadi. Kita isikan IP address-nya. Di sini IP address PC 2 kita menggunakan akhiran .2, lalu subnet masknya sama, yakni 192. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Kita isi PC 3. PC 3 kita menggunakan IP address dengan belakang .3, lalu subnet masknya kita samakan dengan PC 1 sama 2, yakni 192. Lalu default gateway-nya kita kosongkan. Ini kita close, kita isi PC keempat. Kita isi IP address PC 4 dengan 192.168.1.65. Lalu isi subnet masknya dengan 192. Lalu kita isi default gateway-nya dengan 192.168.1.12. Kita isi IP address PC ke 5 dengan 192.168.1.66. lalu subnet masknya sama lalu kita tidak isi default gateway-nya, kita biarkan kosong saja. PC ke-6 sama 192.168.1.67. subnet masknya juga sama 192. lalu default gateway-nya kita juga kosong. Jika sudah mengisi semuanya, kita ke mode simulasi. Di mode simulasi kita klik Finish. Di Finish kita klikkan Show All atau non ini untuk menghapus filternya. Lalu kita edit filters, pilih isi MP saja. Di sini otomatis akan berubah menjadi isi MP saja. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang pertama, yakni dari mengirimkan PDU dari PC pertama ke PC 3. Kita klik simbol PDU, kita klik PC 1 ke PC 3, kemudian jalankan simulasinya. Pertama-tama, simpel PDU dari PC 1 akan mengarah ke switch 1 atau switch 0. Lalu dari switch akan mengarah ke PC 3, dan dari
Setelah dari PC 3, simbol PDU akan dikembalikan ke switch. Kemudian dari switch akan dikembalikan ke PC 1 sebagai balasan. Setelah ada tanda centang seperti ini, maka simbol PDU dinyatakan sudah terkirim atau berhasil. Kenapa dari PC 1 dan PC 3 bisa mengirimkan simbol PDU atau membalas simbol PDU? Dikarenakan dari PC 1 dan PC 3 yakni masih tergabung dalam satu jaringan switch. Meskipun dari PC 3 tidak ada gateway-nya, jika dalam satu jaringan maka simbol PDU akan berhasil dikirimkan. Selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 4. Hapus dulu. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket data dari PC 1 ke PC 4. Lalu kita start simulasinya. Dari PC 1 kita lihat bisa PC 1 mengirimkan paket data ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan paket data ke router, dan router akan mengirimkan paket data ke switch yang satunya, yakni switch 1. Lalu switch 1 akan mengirimkan paket data ke PC 4. Selanjutnya PC 4 membalas paket data kembali ke switch 1. Lalu switch 1 akan mengembalikan paket data ke router. Selanjutnya router ke switch 0 dan switch 0 akan mengembalikan paket data ke PC 1. Dan bisa kita lihat paket data berhasil dikirimkan. Kenapa kok bisa dikirimkan padahal beda switch? Dikarenakan PC 1 dan PC 4 mereka mempunyai gateway meskipun beda switch. Jika mereka mempunyai gateway, maka akan berhasil mengirimkan paket data. Selanjutnya kita akan mengirim PDU dari PC 2 ke PC 5. Kita hapus dahulu sekalian. PC 2 ke PC 5. Kita mulai simulasinya. Dari PC 2 kita akan bawa ke switch, lalu dari switch ke router, selanjutnya dari router ke switch 1, lalu switch 1 akan mengirimkan PDU ke PC 5. Di PC 5 ada tanda X, berarti ini gagal, tidak dapat dikirimkan. Hal ini disebabkan karena PC 2 memiliki gateway sedangkan PC 5 tidak memiliki gateway, sehingga PC 2 dan PC 5 tidak bisa terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan skenario selanjutnya. Kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke PC 6. Kemudian kita play. Dapat dilihat dari PC 3 ada tanda X, maka dinyatakan tidak bisa mengirimkan PDU dari PC 3 ke PC 6. Hal ini dikarenakan dari PC 3 tidak memiliki gateway dan dari PC ke-6 juga tidak memiliki gateway, sehingga dari PC 3 dan PC ke-6 mereka tidak dapat terhubung. Melakukan 4 skenario tadi, dapat disimpulkan bahwa jika PC masih dalam satu jaringan atau masih dalam satu switch, meskipun salah satu PC tidak memiliki gateway, mereka masih bisa tetap terhubung. Sedangkan jika PC tidak dalam satu jaringan atau satu switch, mereka membutuhkan suatu gateway untuk tetap terhubung. Ini kita kembali lagi ke mode real time. Di sini akan mengecek tracker dari PC 1. Kita ke command run. Di sini kita akan tulis treasure
tes 92.1.1.3. Lalu kita enter. Di sini bisa kita lihat ada tulisan tracer complete. Ini terjadi karena PC1 tadi berhasil mengirimkan sampel PDU ke PC3 dengan IP 192.168.1.1. Maaf, titik 3. Kemudian kita akan melakukan tracer lagi ke IP 192.168.1.65. lalu kita enter. Ini bisa kita lihat kita melakukan tracer dari PC1 ke PC4. Di sini trace complete karena tadi disimulasi PC1 berhasil mengirimkan sampel PDU ke PC4. Selanjutnya kita akan mengecek tracer dari PC kedua. Ini kita akan mengetikkan tracer version 168.1.66. kita enter. Sini bisa kita lihat dari tracer ke PC 5 ada kata-kata request timeout. Hal ini dikarenakan tadi saat melakukan simulasi PC 2 gagal atau tidak bisa terhubung ke PC 5. Kemudian kita akan melakukan tracer dari PC 3. Tracing, tekan tracer. Ini bisa kita lihat ada tulisan request timeout. Hal ini dikarenakan dari PC3 tadi tidak bisa mengirimkan sampel PDU ke PC manapun kecuali ke PC dengan switch yang sama. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.